Pemirsa, setelah melewati serangkaian uji kelayakan dan kepatutan, 9 fraksi DPR menyetujui Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. Uji kelayakan dan kepatutan yang digelar Komisi 3 DPR hari ini menyatakan menyetujui Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri yang baru menggantikan Jenderal Sutarman. Ketua Komisi 3 Aziz Syamsuddin mengatakan setelah proses fit and proper test serta mendengar pandangan fraksi, maka peserta rapat pleno menyetujui surat Presiden Joko Widodo dan menyatakan menerima pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Hasil fit and proper test hari ini akan disahkan dalam rapat paripurna yang akan digelar pada hari Kamis besok. 386 Romawi 2000 disampaikan oleh juru bicara masing-masing fraksi menyetujui surat Presiden nomor tanggal 9 Januari 2015 dalam hal ini adalah pengangkatan Saudara Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Putrandes Sutarman. Dan kami akan segera mengirim kepada pimpinan DPR untuk penjadwalan paripurna yang insya Allah besok akan dibacakan di dalam forum paripurna. Dalam uji kelayakan dan kepatutan hari ini di Komisi 3 DPR, Komjen Pol Budi Gunawan menjawab sejumlah pertanyaan anggota Komisi 3 terkait dugaan rekening tak wajar miliknya. Dalam rapat ini juga menguak dugaan spekulasi di balik penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK. 10 Romawi 2010. Dengan menggunakan pakaian seragam dinas lengkap, Komjen Pol Budi Gunawan yang berstatus tersangka hadir dalam uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Tidak hanya menjelaskan klarifikasi tentang tudingan rekening tak wajar yang diarahkan padanya oleh KPK, mantan ajudan Presiden Megawati Soekarno Putri ini juga menyampaikan sejumlah rencananya jika terpilih sebagai Kapolri, termasuk soal program prioritas pemberantasan korupsi dengan membenahi internal Polri. Pertama, mempercepat pengungkapan dan penuntasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Yang kedua, mengembangkan media komunikasi tentang pemahaman anti korupsi kepada personel Polri dan masyarakat. Yang ketiga, menerapkan whistleblowing system secara penuh, sehingga personel Polri dan masyarakat yang mengetahui adanya praktek korupsi di lingkungan Polri berani untuk melaporkan dan memperoleh jaminan perlindungan. Sejumlah anggota DPR selain bertanya dan mengapresiasi program Komjen Budi Gunawan, mereka juga melontarkan sejumlah spekulasi terkait penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka. Sebagian menilai ada aspek politis dalam proses penetapan tersebut. Realitas yang menjadi peristiwa hukum sulit ditepis dan dipungkiri bahwa penetapan atau pengumuman saudara calon oleh KPK itu bermuatan politis. Karena momentumnya bertepatan dengan waktu saudara menjalani fit and proper. Sehingga ada kesan, ada upaya penjegalan di sini. Meskipun tentu saja juga ada yang bermain di benak kami. Ada apa gerangan? Kami di DPR ini harus menjaga konstitusi dilakukan dan diperlakukan, dibela seperti yang seharusnya. Kita tidak akan masuk ke intrik, Pak. Makanya saya katakan kepada beberapa jenderal polisi, monggo silakan selesaikan persoalan Anda. Jangan tendang bolanya ke DPR dan kami repot. Bahkan kemudian ada lagi istilah akan terjadi cicak buaya yang kedua. Mudah-mudahan tidak terjadi. Dalam uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Komisi 3 ini, fraksi Demokrat memilih untuk tidak terlibat karena status tersangka yang ada pada Budi Gunawan. DPR sendiri sudah menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Budi Gunawan dan akan membawanya ke rapat paripurna DPR. Tim Liputan Metro TV. Usai uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri, Komjen Pol Budi Gunawan kembali memberikan penjelasan kepada wartawan. Budi menjawab pertanyaan tentang penetapan statusnya sebagai tersangka oleh KPK di tengah pencalonan dirinya sebagai Kapolri. Jadi belum tahu ada apa di belakang ini karena mengapa kok tiba-tiba pada saat saya setelah diputuskan atau diusulkan oleh Bapak Presiden sebagai calon Kapolri dan menjelang pelaksanaan fit and proper test, maka tiba-tiba penetapan status tersangka itu dikeluarkan. Pak, apakah ini ada konspirasi di internal Mabes Polri sendiri, Pak, di tubuh Polri sendiri yang tidak terselesaikan terkait pencalonan Bapak? Seperti apa, Pak? Saya tidak bisa menjawab di sini. Silakan rekan-rekan yang mungkin lebih tahu bisa menduga.
Sangkaan korupsi dilontarkan kepada Komjen Pol Budi Gunawan, salah satunya karena hartanya yang melonjak fantastis. Namun, Jenderal Bintang 3 itu menampik bila harta yang ia miliki berasal dari tindak pidana korupsi. Dalam uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri oleh Komisi 3 DPR, Komjen Pol Budi Gunawan menjelaskan soal asal-usul hartanya yang disebut-sebut mencurigakan dan tidak wajar. Dalam laporan harta kekayaan pejabat negara, jumlah harta yang dimiliki Jenderal Bintang 3 ini memang sangat fantastis. Tercatat, pada tahun 2013, kekayaan milik Budi Gunawan melonjak drastis jika dibandingkan tahun 2008. Aset paling banyak yang dimiliki Budi Gunawan adalah aset yang sifatnya tak bergerak. Salah satunya adalah aset berupa rumah di kawasan Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan. Ini adalah kediaman dari Komjen Budi Gunawan yang telah ditempati bahkan lebih dari 3 tahun. Dan rumah ini bukan merupakan satu-satunya aset yang dimiliki oleh Budi. Dan rumah dengan 2 lantai ini telah ditempati bahkan lebih dari 3 tahun. Mantan Kepala Biro Pembinaan Karyawan Polri 2004-2000 ini pun punya penjelasan soal hartanya yang dicurigai tidak wajar. Yang diakibatkan adanya penyesuaian setiap tahun karena adanya peningkatan terhadap nilai jual objek pajak atau NJOP. Ditambah adanya beberapa barang atau benda yang telah dilengkapi surat-surat kepemilikan. Maka nilai yang saya laporkan pada tahun 2013 otomatis akan mengalami peningkatan. Komjen Pol Budi Gunawan adalah Jenderal Bintang 3 pertama yang ditetapkan KPK sebagai tersangka. Bila kembali ditemukan 2 alat bukti yang cukup, maka tak menutup kemungkinan Komjen Pol Budi Gunawan berpotensi dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang. Tim Liputan, Metro TV. Selain dari laporan masyarakat, penetapan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi juga tak lepas dari data PPATK tahun 2010. Namun data rekening mencurigakan, sejumlah perwira tinggi Polri itu sempat dimentahkan oleh Bareskrim Polri yang menyatakan seluruh rekening itu wajar dan tidak mencurigakan. Namun belakangan Komisi Pemberantasan Korupsi keluar dengan hasil penyelidikan berbeda. Penetapan tersangka Budi Gunawan dalam kasus gratifikasi menurut KPK tak lepas dari data yang dimiliki oleh PPATK. Padahal di tahun 2010, PPATK pernah menyerahkan laporan indikasi tindak pidana korupsi berupa data rekening gendut milik Komjen Budi Gunawan ke Bareskrim Polri. Namun laporan itu mentah dikarenakan Bareskrim Polri menyatakan bahwa rekening milik mantan Kapolda Jambi itu bersih. Lantas, mengapa KPK memiliki penafsiran yang berbeda terkait dengan rekening yang mencurigakan itu? Sejak Bareskrim Mabes Polri menyatakan laporan hasil analisis PPATK terkait rekening gendut Budi Gunawan yang tidak mengandung unsur pidana, penyelidikan atas laporan ini tidak dilanjutkan. Namun secara diam-diam, Komisi Pemberantasan Korupsi justru melakukan penyelidikan untuk menguak kasus ini. Setelah 4 tahun, lembaga anti korupsi itu akhirnya meningkatkan status hukum Komjen Pol Budi Gunawan menjadi tersangka. Dengan menetapkan tersangka Komjen BG sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji. Pada saat tersangka menduduki jabatan sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia Mabes Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menanggapi perbedaan tafsir data rekening mencurigakan itu, kepolisian menghormati langkah yang dilakukan KPK. Tetapi tentu itu semuanya adalah jangankan itu penyidikan yang sudah dihentikan pun kalau ada novum, ada bukti baru itu bisa dibuka kembali. Saya kira itu tidak menutup kemungkinan apabila ada bukti-bukti baru. Dan ini KPK, saya kira sepenuhnya penyidikan ini adalah oleh KPK, tentu yang tahu persis tentang kejadian dan KPK. Pada 23 Maret 2010, PPATK mengeluarkan laporan